Okay, this time Group 18 will be giving a presentation about Human Resource Management. Okay, happy watching! Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM. Manajemen SDM merupakan proses yang bersifat komprehensif yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengendalian sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Fokus utama dari manajemen SDM adalah bagaimana organisasi melakukan perekrutan, pengembangan, serta evaluasi kinerja karyawan hingga memberikan kompensasi yang adil dan sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Menurut Edi Sutrisno, manajemen SDM adalah pengelolaan sumber daya manusia secara efektif agar tujuan individu dan tujuan organisasi dapat tercapai secara selaras dan saling mendukung. Selanjutnya, terdapat beberapa fungsi utama dalam manajemen SDM. Fungsi pertama adalah perencanaan SDM, yaitu menentukan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan visi, misi, dan strategi organisasi dalam jangka yang panjang. Fungsi kedua adalah perekrutan dan seleksi, yaitu proses sistematis untuk menarik serta memilih kandidat terbaik yang memiliki kualifikasi dan potensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Fungsi ketiga adalah pengembangan karyawan yang meliputi pelatihan, mentoring, serta pengembangan karir guna meningkatkan kompetensi dan kinerja individu secara berkelanjutan. Fungsi yang terakhir adalah manajemen kinerja dan kompensasi, yaitu penilaian kinerja secara objektif serta memberikan kompensasi dan benefit yang adil dan kompetitif, sehingga mampu meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada peningkatan produktivitas, mengoptimalkan kontribusi setiap karyawan untuk mencapai target organisasi dengan efisien. Nah, ini produktivitas tinggi ini juga muncul ketika perusahaan tersebut itu mampu untuk mengelola kompetensi, motivasi, serta proses kerja karyawan yang baik. Nah, contoh penerapannya, yang pertama ada pelatihan rutin. Perusahaan mengadakan pelatihan Service Excellence untuk meningkatkan kemampuan karyawan volunteer dalam melayani pelanggan. Yang kedua ada rekrutmen tepat sasaran. Ini menempatkan karyawan dengan kemampuan desain grafis pada divisi kreatif agar hasil kerjanya itu optimal. Nah, yang selanjutnya ada lingkungan kerja yang positif. Ini menciptakan suasana kerja yang kondusif, inklusif, dan mendukung kesehatan mental serta fisik dari karyawan. Nah, contoh penerapannya yang pertama ada program kesehatan kerja atau well-being, menyediakan ruang istirahat nyaman atau program olahraga mingguan. Yang kedua ada kebijakan anti-bullying. Perusahaan membuat aturan tegas untuk mencegah intimidasi dan diskriminasi di tempat kerja. Yang terakhir ada fasilitas kerja yang aman. Ini memberikan alat pelindung diri atau APD pada karyawan pabrik untuk mencegah kecelakaan kerja. Nah, yang selanjutnya ada kepuasan dan loyalitas. Ini memastikan karyawan ini merasa dihargai, termotivasi, dan memiliki keterikatan kuat dengan perusahaan. Nah, contoh penerapannya yaitu sistem penghargaan nih. Memberikan bonus atau insentif bagi karyawan yang mencapai target. Nah, yang kedua ada pengembangan karir, menawarkan jalur promosi atau beasiswa untuk pendidikan lanjutan. Dan yang terakhir ada kompensasi yang adil, menyediakan gaji sesuai standar pasar dan tunjangan seperti BPJS, transport, ataupun makan. Nah, yang terakhir ada dukungan bisnis. Ini menyelaraskan strategi sumber daya manusia dengan tujuan bisnis organisasi untuk pertumbuhan dan keberlanjutan. Ini memastikan seluruh kegiatan pengelolaan karyawan dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Nah, seperti menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, ini sumber daya manusia memastikan perusahaan ini memiliki karyawan dengan jumlah dan kompetensi yang tepat agar operasionalnya berjalan dengan lancar. Yang kedua ada mendukung strategi bisnis perusahaan. HR menerjemahkan strategi perusahaan menjadi kebutuhan sumber daya manusia, pelatihan, dan sistem kerja yang sejalan dengan arah bisnis. Dan yang ketiga ada meningkatkan kompetensi dan kinerja karyawan dengan pengembangan
karyawan, perusahaan menjadi lebih produktif dan mampu bersaing di pasar. Nah, itu tadi merupakan 4 tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, manfaat manajemen SDM yang efektif. Yang pertama, optimalisasi potensi. Pengembangan karyawan secara berkelanjutan meningkatkan kualitas kerja dan inovasi. Yang kedua, pengurangan turnover. Lingkungan kerja yang positif dan kompensasi yang adil mengurangi tingkat keluar masuk karyawan dan absensi. Yang ketiga, budaya kerja positif. Mendorong kolaborasi, kreativitas, dan rasa memiliki di antara anggota tim. Yang keempat, adaptasi organisasi. Membantu perusahaan merespon cepat terhadap perubahan pasar dan perkembangan teknologi. Tantangan dan tren terkini dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, digitalisasi HR, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dan sistem informan sumber daya manusia atau HIRIS untuk meningkatkan efisien. Yang kedua, tenaga kerja multigenerasi operasional, yaitu mengelola keragaman usia, latar belakang, dan preferensi kerja di antara Gen Z, milenial, Gen X, dan baby boomers. Yang ketiga, kesejahteraan karyawan, yaitu fokus pada kesehatan mental dan fisik karyawan, terutama dalam model kerja hibrida dan jarak tak jauh. Dan yang keempat, retensi talenta, yaitu mengembangkan strategi inovatif untuk mempertahankan karyawan terbaik di pasar kerja yang sangat kompetitif. Yang terakhir adalah kesimpulan manajemen sumber daya manusia sebagai pilar keberhasilan organisasi. Slide ini merangkum mengapa manajemen sumber daya manusia menjadi pilar penting dalam keberhasilan organisasi. Kami percaya bahwa sumber daya manusia adalah aset paling berharga, dan cara kita mengolahnya secara strategis akan menentukan kesuksesan perusahaan. Pertama, produktivitas optimal. Dengan manajemen sumber daya manusia yang tepat, perusahaan dapat mendukung karyawannya untuk mencapai puncak kinerja mereka, sehingga output organisasi meningkat signifikan. Yang kedua, inovasi berkelanjutan. Lingkungan kerja yang baik tidak hanya membuat karyawan nyaman, tetapi juga memicu kreativitas dan munculnya ide-ide baru yang berdampak pada inovasi perusahaan. Yang ketiga, prioritas utama. Manajemen sumber daya manusia harus ditempatkan sebagai inti strategis bisnis. Ketika manusia menjadi prioritas, seluruh proses bisnis menjadi lebih solid dan terarah. Yang keempat, investasi masa depan. Pengembangan sumber daya manusia bukan sekedar aktivitas jangka pendek, tetapi investasi untuk berkelanjutan dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Kesimpulannya adalah, manajemen sumber daya manusia adalah fondasi penting yang menyatukan produktivitas, inovasi, strategi bisnis, dan investasi masa depan. Dengan fokus pada manusia, perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan. Okay, that was an explanation on Earth Growth, and if you have any question, you can ask in the column comment. See you in the next video, everyone. Goodbye.